Berarti kan yang punya kesempatan atau punya peluang antara lain Sandiaga. Puan ya, Puan Maharani. Siapapun presidennya, udah kenyawan, Apanya? udah ketahuan. Apanya yang Siapapun presidennya, Iya. presiden kan pasti Ya ya. udah 3. Tiga udah pasti iya. tuh. Nggak mungkin ada poros baru. Nggak, Cuma Erlangga gitu, rasanya berat ya. nggak mungkin. Udah 3, berarti kan Prabowo, Ganjar Ganjar sama sama Anies. Oke. Berarti yang seru justru malah pertarungan di cawapres. Cawapres. Iya. Sandiaga Salahuddin Uno. Salahuddin Uno, terus sama Ahmad Heriawan PKS, terus Putri Erick Thohir. Ya. terus siapa tuh? AHY. AHY. Ya. Terus ada Nasaruddin Umar yang baru-baru ini. Nasaruddin Umar itu muncul dibawa oleh P3. Ada yang ngetawain kita. Siapa? Waduh. Iya ya. Gak apa. Jadi ini peserta Rafat kita kumpulnya ini atau ke podcastnya ini di cafe apa namanya ini? The Boss Cafe. Iya, ini Rapat kita penting. rapat penting dilaksanakan di The Boss Cafe atau disponsori sama The Boss Cafe. Untuk memilih calon presiden. Lanjut tadi cawapres yang sudah muncul. Ini sebenarnya ada banyak nama ini. Nih ya, penonton ada tim Hore. Oh, Kita tanya aja. iya. Ini ada Ustadz sekaligus jadi pengamat politik. Yang tepuk tangan yang milih Sandiaga. Ada 20.500 lah orang. Yang milih Erick Thohir. Erick Thohir. Wah, sama imbang. Yo, berarti saku kanan saku kiri, bro. Semuanya diambil nanti. Nggak ke 1000. Tapi gini, di beberapa survei itu ada 9 nama sebenarnya yang muncul. Ini saya sebutin dulu ya. Yang pertama ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Mahfud MD, AHY, Erick Thohir, Khofifah, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto yang tadi. Ada 2 perempuan di antara 9. Ya. Nah, ini ya. Pertama adalah Kayaknya kita rindu ya, ada wakil perempuan atau enggak? kayaknya ya untuk di sekarang berat. Karena 2 perempuan ini surveinya pun di bawah 5 besar. Kayak misalnya gini ya, Khofifah itu 5,8%. Terus itu yang pertama. Iya, Khofifah. Puan apalagi cuma 2,9%. Terus Udah kan 2 perempuan itu tadi ya kita 2 perempuan. bahas. Iya, 2 perempuan itu surveinya di bawah 5 besar. Nah, 5 besar itu pertama adalah Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Sandiaga berapa? Sandiaga itu 19%. 19%. Ridwan Kamil 18. Dia dapat modal dari mana ya? Dari Pilgub kemarin ya? Dia dapat modal itu dari visinya dia atau dia dari memang ada tindakannya yang sudah dilakukan? Ini adalah ketika Pilpres tahun 2019 masih ada yang menjadi garis kerasnya Sandiaga. Karena program apa? Iya, karena kan dia Pilpres 2019 itu belusukan sampai ke semua pelosok Indonesia kan. Lari-lari. Iya. Kita rakyat disuruh lari-lari juga nggak? Ini memang lari terus. Capres ada yang suka lari, cawapresnya juga banyak yang suka lari. Iya, betul. Apa lagi ya? Capres ada yang suka mungkin debat. Nggak ada yang suka debat ya capresnya. Kalau lihat dari sekarang ya. Yang satu Wacana doang katanya. Yang satu capresnya ya suka nonton. Yang satu suka baca. Iya. Yang tahu nonton naon ya nonton. Tapi menarik. Tinggal cawapres. Menarik kalau cawapres. Sebenarnya pertarungan ini adalah pertarungan di cawapres. Siapa yang pilihannya tepat menentukan cawapres itu yang akan menggerek popularitas atau elektabilitas karena capres ya. Yang tadi selisihnya tipis itu ya, Tipis. cuman 1-2% kan. Betul. Ganjar di atas. Aja sama Prabowo. Ada yang nyebut 33 Ya. Ganjar kan. Terus Prabowo-nya ada yang nyebut 31. Betul. Terus ada yang nyebut juga 31 Ganjar, Prabowo-nya 30. Termasuk Tipis. seperti misalnya Ganjar salah menentukan cawapres. Misalnya cawapresnya adalah orang yang di bawah yang tidak punya popularitas atau elektabilitas tinggi, itu akan menggerus suaranya Ganjar. Sebaliknya misalnya Prabowo yang memilih cawapresnya adalah yang bisa mendongkrak, mungkin itu juga bisa membantu Prabowo. Atau sebaliknya di antara itu. Jadi kacamata kieu-kieu we. Iya, jadi dilepas aja. Gua aja kopea menyongong nyain. Apa begini aja ya, biar kelihatan lebih cool. Terus.
Nah, jadi pertarungannya adalah di cawapres. Hari ini cawapres yang kira-kira Bos Fatur menurut Bos Fatur ideal atau yang pantas siapa? Semuanya pantas. Semuanya pantas dan ideal. Saking gak mau ini cari aman gua. Iya, padahal gua menjebak ini pertanyaan. Kali aja kesebut nama kan, berarti sudah ketahuan. Karena kan poin pentingnya cawapres perannya di mana? Ya betul, itu dia. Ada nggak sih cawapres di Indonesia gitu perannya? Ada dulu zamannya, kalau pengalaman gua itu JK itu berhasil ketika Aceh ya, konflik di Aceh. Dia Oh, kan dia yang Sinki. bisa. Oh iya betul. Artinya ada peran di situ. Hatta ya. Kata ya kalau ditarik mundur sana ya ada lah. Cuma belakangan JK juga zamannya SBY ya, bukannya zamannya Jokowi. Zamannya SBY itu yang konflik Aceh itu. Cuma yang belakangan JK di periode Jokowi ya normatif lah. Fungsi dan tugasnya yang nggak paham. Iya betul. Bahkan gue punya ini, Masyarakat, gue juga nggak paham sebetulnya mah. gue punya ide, bukan ide ya, punya masukan ekstrim. Udah nggak usah ada cawapres loh, karena nggak ada fungsinya. Tadi kalau lu nyinggung fungsi, apa coba fungsinya cawapres? Cuma jadi boneka doang. Buang-buang anggaran. Iya. Coba anggaran yang disiapkan untuk cawapres misalnya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu ya, demokrasi mah ya harus tetap kayak gitu. Karena ketika misalkan dalam aturan kita mah kan kalau misalkan presiden atau kepala negara tidak ada di Indonesia berarti kan harus ya ada yang ngejagain. Iya. Jangan sampai kalau nggak ada yang ngejagain tiba-tiba kudeta. Nah, tapi begini loh, di undang-undang dasar itu atau undang-undang peraturan ya, terutama di peraturan perundang-undangan, ketika presidennya itu bermasalah, yang menggantikan tuh bukan cawapres atau bukan wakil presidennya, tapi Menhan, Kemendagri, sama Menteri Luar Negeri. Artinya wapres itu tidak ada peran ketika ada masalah dengan presidennya. Jadi buat apa fungsinya? Tapi kan susah ngebahas nggak perlu lah ada cawapres kan susah sekarang mah gitu. Itu terlalu rumit. Karena itu jadi bergaining aja sih menurut gua, bergaining partai Penguatan. politik. Iya. Kebayang ya kemarin ya misalkan sisi punya porsi gitu. kebayang kemarin waktu pas Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. yang Itu guru kita juga. cerita-ceritanya gitu ya. Yang menjadi penguat gitu. Iya. Bayangkan bagaimana misalkan selisih kalau misalkan tidak bukan Ma'ruf Amin gitu. Iya sih, Sama Prabowo karena dan kan polarisasi gitu. Jokowi 2019 itu masih ada resisten polarisasi identitas, politik identitas. Tapi gue juga yakin sih sekarang sebagai pengimbang nasionalis mungkin ya nggak tahu Anies mau disebut nasionalis atau Lebih tepatnya apa ya? Nasionalis kali ya. nasionalis juga ya udah semuanya anggaplah semuanya nasionalis nih. Berarti kan Berarti di level ininya di levelnya butuh apakah yang profesional, agamis atau apa ya, gitu. karena dari Indonesia mah kayak gitu ya harusnya ya. ya nasionalis dengan agamis memang sih. Berarti yang agamis siapa aja? Opipah, terus dari unsur agama ya nggak ada lagi ya. nggak ada lagi ya. Iya, semuanya profesional. Mungkin kayak Ridwan Kamil juga profesional kan. Tapi kan dia udah pindah ke Golkar ya. Jadi partai politik juga, jadi kader partai gitu. Opipah juga bukan kader partai. Dia Demokrat ya? Iya. Bukan kader partai kan Iya, dia. bukan kader partai, tapi sempat digadang-gadang mau jadi kader Demokrat. NU ya, dia mah ya, Muslimat. Ketua Muslimat. Kita kan pernah ketemu ya? Yang ketua tahu lupa saya. Iya, pernah kita. Karena kita banyak menemui banyak tokoh Oh iya benar. yang kita kenal, mereka nggak kenal kita. Siapa lu gitu. Tapi menarik kalau cawapres ya. Hari ini yang muncul 9, sementara yang punya kas besar itu 3. Berarti nanti ada 3 peluang. Hanya ada 3 peluang, berarti 6-nya bukan peluang. Meskipun ada yang malu-malu dan sebagainya. Iya. Yang sudah sangat tidak malu-malu ingin menjadi cawapres ya udah ketahuan lah ya. Iya. Erick Thohir gitu ya. Muncul. Pasti itu Sandiaga udah pasti itu Erick Thohir itu kan sudah garis keras Pan. Kalau Ridwan Kamil kan udah menegaskan dia pengen di apa namanya itu? Pengen di gubernur yang periode kedua. Iya. Khofifah juga seperti itu. Iya, betul. Nah, ini nih Puan Maharani kira-kira ya agak berat ya kalau Puan Maharani ya. Kayak gimana gitu kalau dia berpasangan dengan Ganjar akan seperti apa ya? Semuanya PDIP kan, semua PDIP. Kalau dia berpasangan dengan Prabowo juga rasanya nggak mungkin ada Ganjar ya capresnya.
Kalau dia berpasangan dengan Anies, Apalagi juga nggak mungkin. apalagi itu kan. Paling nggak mungkin. Berarti kan yang punya kesempatan atau punya peluang antara lain Sandiaga, Erick Sandiaga, Thohir, Erick Thohir, AHY. AHY, atau Ahmad Heriawan. Ada Ahmad Heriawan? Nggak ada sih di sini. Nggak ada ya? Caimin, Muhammad Caimin. Iskandar. Oh iya, berarti itu peluangnya. Mungkin kan. Tapi apakah mau PKS ngelepas gitu kan? Iya. Posisi cawapres ke Orang lain ya, bukan orang kader lain, partainya. bukan kader partainya. Berat sih, sama-sama menahan ini kayaknya. Ya, termasuk koalisi perubahan itu kan yang mengusung Anies itu udah dari dulu disampaikan capresnya, tapi cawapresnya nggak ada. Maksudnya nggak pernah diumumkan, nggak pernah disampaikan itu. Artinya kan masih ada tarik menarik kepentingan partai politiknya di situ. Dan juga misalnya hari ini di Ganjarnya juga masih belum ada titik jelas siapa yang akan diambil untuk jadi cawapres. Tapi yang kemungkinan sudah muncul itu kan Ganjar itu mau disandingkan dengan Erick Thohir karena PAN sudah mendeklarasikan itu Ganjar Erick. Penebusan dosa sepak bola. Nggak ngerti dah. Iya, waktu yang Piala Dunia U22 ya, yang batal ya, bisa jadi sih. Jadi PAN itu sudah satu paket tuh Ganjar Erick. Tapi P3 juga sudah punya satu paket, Ganjar sama Sandiaga. Makanya Sandiaga izin pamit dari Gerindra, ya betul. untuk masuk P3 dengan ininya. Bagus sih, pendidikan politik yang bagus. Nah, soal kemungkinan di cawapres, mungkin Bos Faktur ada quote yang mau diutarakan, disampaikan? Kuatnya Habis. Kita cari dulu berarti ya. Nanti kita Karena pikirkan lagi. itu bacaan sama dia nggak dipindah-pindah. Oh iya, wih, pindahin dong. Nah, ini ada nih quote-nya. Sambil Bos Fatur nyampein quote, saya nyemil dulu. Gue nyemil dulu nih, coba. Ada nggak quote untuk kepemimpinan? Seorang pemimpin yang hebat tidak pernah menunjukkan kelemahan, tapi selalu terbuka untuk belajar dari kesalahan. Ini udah tadi. Udah ya, lewat ini. Udah. ulang. Next. Nah, jadi ada quote dari si Simon Sinek. Apa itu? Filsuf dia. Apa tokoh apa ini? Pokoknya ini kutipan diambil dari Google. Kepemimpinan bukanlah tentang pemenuhan keinginan, tapi tentang memenuhi kebutuhan. Ini analoginya keinginan masyarakat, rakyat berarti ya? Iya, Memimpin memenuhi bukanlah kebutuhan. tentang pemenuhan keinginan, tapi kebutuhan. Ya gampangnya gini, Gimana? lu mau jadi presiden atau lu mau jadi wakil presiden. Nah, yang lu harapkan dari itu berarti kan runut dulu dong masalah dari rakyat itu apa saja. Ya. Pendidikannya bagaimana, kesehatannya bagaimana, pembangunan kebutuhan sandang, pangan, papan dan sebagainya itu seperti apa dan solusinya bagaimana. Karena kan kita bagaimanapun kita pengen jadi negara maju. Iya, seperti cita-cita deklarator ya, atau semua pemimpin. Semua pemimpin pasti akan berharap seperti itu, tapi teknis sama mekanismenya jalannya seperti apa. Karena rakyatnya Ya, bahkan nggak ada yang memunculkan itu ya, capresnya nggak memunculkan itu, cawapresnya juga nggak ada yang memunculkan soal visi tadi, iya. memajukan Indonesia. Apalagi sekarang petahana nggak ada program, nggak ada kan, nggak ada istilah yang kartu-kartuan, nggak ada istilah. Ini kenapa ya? Anggaran pasti nggak ada anggarannya. Mereka mau pakai anggaran mana gitu. Dulu juga kayak bukan soal anggaran deh, tapi soal orang yang merumuskan. Makanya kalau dulu kan waktu pas zaman Jokowi pertama kali dia membangunnya dari citra kan. Ya. Solo ngebangun dari citra, sebuah citra yang luar biasa, citra yang hebat. Karena dia tidak mampu menggunakan, bukan tidak mampu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan anggaran menjadikan sebuah program gitu. Iya. Tapi maksudnya kalau bicara tadi dia ketidaktahuan soal anggaran itu juga bukan menjadi alasan sebenarnya. Karena kan semua orang udah pada tahu bahwa APBN kita itu kan di atas 2.000 triliun bahkan kan. APBN, tapi sayangnya masih habis buat belanja, pegawai. langsung. Ya, Ya, belanja tidak langsung. ngegaji gitu. Iya, setengahnya.
Bahkan 60-40% sebenarnya. 60% hanya untuk Gaji ngegaji. tidak langsung ya gaji. Dan yang 40% itu masih ada juga insentif atau honor-honornya. Ya, Paling yang murni tinggal 30%-an kali ya. 30% untuk ngebangun. Duit dari mana? 30% untuk ngebangun. Kalau bukan dari utang. Iya, kayak rajin-rajin utang nih pemerintahnya sekarang ya. Ya, Dan semua negara juga semua pasti negara mah harus utang. turun utang. Nggak mungkin nggak ada. Arab aja paling tinggi utangnya sekarang. Ya Amerika pun negara yang Oh iya, Amerika, sorry, bukan Arab, Amerika, malah kemarin kan Arab nyaris kesulitan iya. bayar utang. Artinya utang itu bukan menjadi momok atau menjadi hal negatif ya. Karena Ya. hal yang biasa, semua negara juga melakukan itu. Nggak mungkin nggak ada yang utang ya. Di Singapura aja kan gede juga utangnya. Kalau dibandingkan dengan GDP-nya kan, GDP-nya. Ya di mana ada kebutuhan, pasti butuh kekuatan gitu. Iya. Nah ini kalau kita bicara cawapres tadi cuma 3 orang, tiga-tiganya itu taruhlah misalnya Sandiaga, Erik sama Muhaimin Iskandar yang paling memungkinkan, ditambah dengan AHY. Nah itu pada kemana-mana. Udah kebaca belum? AHY mah Sudah pasti, udah hampir pasti dengan Anies. ya, cuman gue pikir AHY terlalu fokus bagaimana dia menjadi wakil presiden. Cita-citanya jadi wakil presiden. Ya, kalau Harapan. gua bukan pada penguatan. Terus kemudian Puan Maharani, entahlah, Nggak mungkin, sulit ya. sulit. Karena sudah ada Ganjar, Mungkin saja. masih Tapi bisa lah ya. kayaknya- Kan politik itu tidak ada ya saklek gitu ya. Kayak yang sudah memastikan dan dia kayaknya bakal jadi wapres ya pasti Erick Thohir sama Sandiaga. Sandiaga. Cuman nggak tahu Erick Thohir sama Prabowo kah, atau sama Ganjar kah, atau sama Anies. Tapi rasanya sulit kalau sama Anies. Ataukah Sandiaga sama Ganjar atau Sandiaga sama Prabowo. Nah, dua Kalau Sandiaga Prabowo berarti 2019 dong. Prabowo Sandiaga. karena memang banyak tercipta sih, memang setuju lah Indonesia salah satu harus pengusaha. Erik, Sandiaga memiliki kapasitasnya ya dalam meningkatkan naonnya bahasana meningkatkan. Merespon lah ya. Iya, karena dia pengusaha gitu. Ya merespon supaya ada entrepreneur baru. Ya, ada entrepreneur. Bukan, maksudnya itu dia kan seorang CEO. Iya. Nah, mencoba masuk beberapa CEO di memimpin negara gitu. Kalau bagaimana seorang CEO memimpin negara. Oh iya. Bisa saja sih asalkan dia punya karakter. Amerika kan CEO kan. Iya. Dulu pernah si Donald Trump. Trump ya punya. Terus siapa lagi CEO di dunia dari yang jadi Terjun. enggak yang jadi pemimpin negara. Iya, yang jadi pemimpin negara. Nanti kita riset dulu deh. Nanti kita coba riset dulu. Nah ini kita coba bahas soal sosok cawapres atau pemimpin yang hari ini. Semuanya apakah sudah menjadi inspirasi buat masyarakat atau rakyat Indonesia? Contoh misalnya Erick Thohir, karena sosok kesuksesannya ya di dunia usaha, apakah menginspirasi atau enggak? Menurut pandangan Bos Fatur gimana, Bos? Saya nggak punya pandangan. Apa dong? Cuman kalau ngambil dari data-data yang ada, data itu maksudnya dari percakapan di digital, terlihat sih masyarakat udah nggak peduli siapapun cawapresnya. Poinnya apa berarti? Yang masyarakat peduli? Kalau dilihat mah sekarang masyarakat mah udahlah terserah gitu, yang penting buru-buru gitu pilpres gitu. biar cepat aja ya. Gimana biar bisa beres? Karena benar-benar lelah kemarin yang soal polarisasi kemarin itu. Iya, politik identitas ya. Kalau ditangkap ya politik identitas, polarisasi gitu kan, hanya 2 pasang. Ya mudah-mudahan gue juga harap sekarang menjadi 3 pasang. 3 pasang benar. Biar tidak ada polarisasi. Nggak siap kita dengan hanya 2 pasang itu. Garlut, ribut, nggak ada diada-adain. Gampang ini banget, gampang terbelah banget ya. Oh, gampang terbelah. Karena kita mungkin pemilihnya belum dewasa atau gimana ya? Ya itu tadi masih Jadi menganggap dewasa dalam pemikiran ya. menganggap sebuah sebuah fakta politik itu sebagai sebuah kebenaran yang murni. Jadi Jadi sabda gitu.
Padahal apa yang dalam politik mah semuanya itu dalam tanda petik ya, apa yang disampaikan kan bohong. Iya. Nah, kerap kali kita akan dijadikan sebagai sebuah kebenaran gitu. Iya. Bohongan itu. Sepakat. Kalau di politik mah makanya kita nggak siap. Gini dah kita belum bisa membedakan. Kita aja ya, saya dah belum bisa membedakan mana berita hiburan, mana berita politik, mana berita ekonomi, mana berita mana sebuah opini. Apa yang belum bisa membedakan itu? Ya kan kalau kita bikin berita hiburan kan pasti harus penuh dengan gimmick-gimmick dong. Lahir gosip-gosip dan menganggap bahwa itu adalah sebuah fakta, padahal kan itu hanya kebanyakan gimmick dan gosip yang diciptakan sama mereka. Bahwa artis juga punya manajer atau manajemen yang menyiapkan gimmick-gimmick. Kita kan pernah ngobrol tuh sama mantan manajemen artis ya. Artinya juga di politik juga. Iya, cuman kan kita nggak siap bahwa itu adalah sebuah langkah politik atau gimmick politik, sehingga seolah-olah benar masuk ke dalam otak, dalam hati, emosi gitu. Kalau misalkan fansnya itu tercipta gitu. Nah itu yang jadi kedewasaan berpikir dan emosi yang masih labil. Kalau menurut gue ya. Jadi pemilih Indonesia itu masih labil emosinya, terus referensi atau masukan-masukan soal politik juga masih kurang, sehingga langsung ke bawah. Ya wajar, karena nggak ada kurikulum politik dari SD, SMP, SMA. Nggak ada pendidikan politik ya? Nggak ada pendidikan politik. Oh. Kalaupun ada, kita dibiarkan hanyut dalam. Tapi pendidikan politik itu ada anggarannya loh, bantuan politik itu pendidikan politik sebenarnya. Pendidikan politik, ada 4 pilar. Kayak 4 pilar demokrasi. 4 pilar demokrasi, apa gitu, kan nggak ada. Jadi masih menganggap bahwa politik itu hitam putih. Ada 4 pilar demokrasi itu ada. Itu yang di DPR RI, MPR RI itu ada. Cuma maksudnya itu terbatas. Iya, maksudnya pendidikan politiknya nggak paham kan. Lawang anak muda aja kalau diajak kepada dunia politik nggak mau. Padahal kita semuanya serba politik. Hasil dari politik, produk-produk politik, beli baju, hasil dari politik. Apa politiknya? Nilai pajak. Iya. Nilai pajak. Nilai pajaknya. Nilai pajaknya. Sepakat sih. Nah, geus kepanjangan tuh. Jadi Rafat penting kali ini bahas soal cawapres kita sudahi dulu. Kita quote lagi, kepemimpinan adalah tentang menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melampaui batasan-batasan yang mereka pikir tidak bisa dilampaui. Richard Branson. Salah ya lafalnya. Iya gitu, nggak apa-apa. Gitulah pokoknya. Ketemu episode berikutnya ya. Kita episode berikutnya. Oke.